Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum singkat mengenai sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita teladani, di mana ini adalah bagian dari materi tentang Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Karena nggak mungkin kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengenal beliau hanya sebatas mengenal kalau beliau itu adalah Nabi terakhir. Jadi kita harus mengenal lebih dalam tentang Rasulullah SAW, baik itu melalui Al-Quran, hadis ataupun sebagainya. Tapi saya kali ini akan membahas tentang sifat-sifat Rasulullah, di mana kita bisa mengenal Rasul dengan mengetahui sifat-sifatnya. Saya akan menjelaskan 3 sifat Rasulullah. Yang pertama adalah Siddiq. Siddiq berarti sifat ini yaitu artinya benar dan jujur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Beda jauh sama teman kita kalau bilangnya OTW tapi masih di rumah aja ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jujurnya bukan cuma dalam perkataan saja, tapi juga dalam perbuatan yang beliau sampaikan. Beliau ini sampai diberi gelar Al-Aminin, yang artinya orang yang terpercaya. Bahkan sebelum jadi nabi pun beliau sudah diberi gelar ini. Nah, lanjut kepada sifat yang berikutnya, yaitu amanah. Yaitu sifat ini berarti dapat dipercaya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, beliau tidak pernah ingkar janji. Rasulullah itu kalau diberi amanah sekecil apapun itu, beliau tetap menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bahkan seperti dalam Al-Kisah, orang-orang kafir Quraisy yang notabene-nya itu tidak suka dengan ajaran Islam, tetapi tetap mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menitipkan harta benda mereka kepada beliau. Nah, mereka tahu betul kalau Nabi Muhammad itu orang yang sangat amanah ya. Nah, tidak seperti teman kita yang kalau katanya mau bayar utang tapi ya ada aja alasannya. Intinya sifat amanah ini bukan cuma soal menjaga barang titipan, namun juga menjaga kepercayaan, menjaga janji, dan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita jadi orang yang gampang obral janji tapi susah menepati. Jangan sampai kita diberi tanggung jawab malah disepelekan. Nah, kemudian lanjut sifat beliau yang terakhir yang saya bahas, yaitu fatonah. Sifat ini berarti cerdas dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dalam memahami wahyu Allah, mengambil keputusan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Sifat fatonah ini menunjukkan betapa pintarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpikir, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai macam situasi. Nah, tapi kecerdasan beliau bukan hanya soal IQ yang tinggi ataupun juga soal kepintaran beliau yang sangat tinggi, tapi juga soal kebijaksanaan. Beliau tahu kapan harus tegas, kapan harus lembut. Beliau bisa memahami karakter orang yang berbeda-beda dan memperlakukan mereka sesuai dengan porsinya. Jadi, contohnya ketika ada sahabat yang berbuat salah, Rasulullah nggak langsung menghukumnya dengan keras, tapi beliau memberikan nasihat yang bijak dan menyentuh hati. Nah, coba kalau kita lihat di sekitar kita, kalau orang tuh kadang
orang yang pintar banget tapi nggak bijaksana, ilmunya tinggi tapi kalau ngomong suka nyelekit atau nggak mikirin perasaan orang lain. Nah, atau ada juga orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tidak pintar, tapi setiap perkataannya penuh hikmah dan menenangkan. Nah, Rasulullah itu memiliki kedua dari itu, paket lengkap. Jadi, cerdas otaknya, bijak hatinya, dan juga bijaksana. Nah, jadi sifat Fatona ini mengajarkan kita untuk terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan kita, tapi yang lebih penting dari itu, ilmu harus diimbangi atau diiringi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai kita jadi orang yang pintar tapi sombong, atau punya ilmu tapi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.